Oke, perkenalkan nama saya Doni Kristianto, NIM 20216311. Saya mahasiswa pertambangan dari Teknik Pertambangan Universitas Papua. Kali ini saya akan mengerjakan UTS saya atau ujian tengah semester saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah singkat dari pertambangan, kemudian mekanisme pecah batuannya, kemudian yang terakhir itu ada cara menghitung campuran di dalam bahan peledak gitu. Seperti sudah di video yang sudah pernah saya jelaskan, namun di sini saya akan merangkum semuanya dalam satu materi sehingga mungkin teman-teman yang menonton bisa dapat lebih cepat mengerti lah. Jadi kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi yang pertama saya akan jelaskan terkait sejarah singkat peledakan. Jadi awalnya orang-orang di zaman dahulu itu sebelum mengenal peledakan, mereka itu menggunakan teknik yang namanya handbore, atau mereka itu melakukan pemboran secara manual untuk mengetahui lapisan struktur tanah, kemudian untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam lapisan permukaan, yang ada di bawah permukaan tanah, itu mereka menggunakan handbore, sehingga itu membutuhkan upaya yang lebih keras, sehingga dari hasil kegiatan tersebut muncullah ide untuk melakukan yang namanya itu blasting atau peledakan. Namun blasting sendiri itu tetap erat kaitannya dengan pemboran, atau ya bisa dibilang handbore untuk konvensionalnya, karena dalam proses blasting itu membutuhkan lubang yang kita gunakan sebagai tempat dari bahan ledak itu sendiri. Nah, jadi dulu orang itu menemukan bahan ledak yang pertama kali ditemukan itu namanya black powder, atau kita biasa sebut sekarang itu bubuk mesiu. Jadi black powder ini adalah bahan ledak yang ditemukan pertama kali. Black powder ini dalam proses penggunaannya itu masih kurang efisien, karena black powder ini tidak bisa terkena basah. Kemudian black powder ini juga daya ledaknya belum terlalu kuat. Kemudian black powder ini juga daya ledaknya itu belum bisa dikontrol, sehingga orang berusaha untuk membuat inovasi baru yang akhirnya muncullah TNT. Nah, TNT ini lebih kuat daripada black powder untuk secara daya ledaknya. Namun TNT ini memiliki kelemahan yang kurang lebih sama dengan black powder. Jadi TNT ini memiliki kelemahan yaitu tidak bisa terkena basah, dan kemudian untuk daya ledaknya itu masih tidak bisa terkontrol karena daya ledaknya yang cukup besar dan tidak bisa dikontrol, sehingga orang-orang itu mulai ragu dalam menggunakan TNT karena dikhawatirkan dalam proses penggunaannya itu malah membahayakan gitu. Nah, kemudian orang-orang di masa itu berinovasi lagi dengan membuat bahan ledak yaitu ANFO, di mana ANFO ini bahan ledak yang dibuat oleh orang-orang setelah TNT. Jadi ANFO ini seperti seperti remake-nya TNT, seperti mencoba memperbaiki TNT. Nah, hasil perbaikan dari TNT ini terciptalah ANFO gitu. Jadi kurang lebih ANFO dengan TNT ini memiliki sifat yang masih sama gitu. Nah, setelah itu orang berusaha lagi membuat bahan ledak yang lebih baik, yang lebih terkontrol. Itu orang-orang membuat bahan ledak itu namanya Solaris atau water gel. Itu bahan ledak yang lebih baik daripada TNT. Jadi dan juga ANFO. Jadi Solaris atau water gel ini dapat digunakan di tempat yang basah. Kemudian dia juga bisa dikontrol dalam peledakannya, sehingga orang itu lebih baik atau lebih memilih menggunakan Solaris atau water gel ini. Nah, dalam proses pengembangannya, Solaris atau water gel ini dibuat dengan versi yang lebih baik. Maka terciptalah emulsi atau emulsion, itu bahan ledak yang kurang lebihnya sama seperti Solaris atau water gel dari segi penggunaannya, tempat digunakannya, kemudian
peledakannya, namun dia versi lebih baiknya karena dia bisa dikontrol dengan baik dan bisa diatur daya ledaknya gitu. Jadi dalam proses peledakannya itu bisa diatur gitu. Nah, itu untuk sejarah singkat dari peledakan. Kalau teman-teman mau versi yang lebih lengkapnya, teman-teman bisa klik nanti ada link di atas ini. Itu nanti saya taruh link di mana teman-teman bisa mendengarkan penjelasan yang lebih jelas. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu mekanisme pecah batuan. Jadi mekanisme pecah batuan ini Jadi dalam mekanisme pecah batuan itu ada beberapa cara. Jadi yang pertama itu ada digging, itu yang paling dasar. Kemudian ada ripping, dan yang terakhir baru blasting. Jadi dalam mekanisme pecah batuan dalam dunia pertambangan itu tidak langsung menggunakan blasting. Jadi bukan tidak bisa, tapi ada pertimbangan dari segi cost atau biaya yang dikeluarkan, sehingga ketika kita bisa menggunakan digging, maka kita akan memilih menggunakan digging karena biayanya lebih murah. Kemudian ketika batuan itu cukup keras yang tidak bisa dipecahkan dengan digging, maka kita akan lakukan ripping. Dan yang terakhir, ketika batuan itu benar-benar tidak bisa dilakukan dengan ripping, barulah kita menggunakan blasting. Nah, jadi dalam mekanisme pecah batuan ini yang akan saya jelaskan itu akan lebih ke blasting. Jadi pecah batuan yang menggunakan metode peledakan. Jadi di situ kita tetap menggunakan pemboran untuk membuat lubang ledaknya. Kemudian kita atur lubang ledaknya itu sesuai dengan model yang sudah ditentukan oleh si ahli tambang atau si ahli peledakan ini. Jadi dia sudah membuat model yang pas, karena dalam model ini itu menentukan bagaimana caranya batuan itu diledakkan, kemudian seberapa jangkauan radius yang dihasilkan dari daya kejutnya, karena daya kejut dari blasting dalam dunia pertambangan itu diatur sehingga ada daya kejut di mana tidak boleh lebih dari daya tersebut karena dapat mengganggu pendengaran dan mengganggu lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi ahli tambang itu sudah harus menentukan di mana titik lubang bor yang harus diisi dengan bahan ledak, sehingga ketika diledakkan semuanya bisa terkontrol dengan baik. Jadi daya kejutnya tidak sampai mengganggu masyarakat sekitar dan juga lingkungan sekitar, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, untuk teman-teman yang mau penjelasan lebih jelasnya terkait dengan mekanisme pecah batuan, nanti saya akan taruh juga linknya di atas ini, teman-teman bisa klik. Dan yang berikutnya itu ada yang namanya materi yang saya sampaikan terkait dengan perhitungan dari campuran bahan ledak gitu. Jadi di sini yang akan saya sampaikan itu perhitungan dari ANFO, karena dalam ANFO itu kandungannya 94,5% itu kalium nitrat, kemudian 5,5%-nya itu fuel oil. Nah, fuel oil ini 70-80%-nya itu berisi solar, baru 20%-nya itu berisi oli bekas, seperti itu. Jadi 94,5%-nya itu sudah jelas kalium nitrat itu kita bisa temukan di pupuk urea. Kemudian 5,5%-nya itu 70-80% itu kita mengambil dari solar. Kemudian 20%-nya itu baru oli bekas. Jadi totalnya itu pas 100% untuk setiap campurannya. Nah, campurannya itu kita bisa ukur dari tergantung dengan sebanyak apa kita ingin membuat bahan ledak. Mungkin seperti itu. Nanti untuk penjelasan lebih jelasnya juga, kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, saya sudah jelaskan itu di video saya sebelumnya, dan nanti saya akan sertakan linknya di atas ini juga. Untuk teman-teman yang mau belajar, teman-teman bisa join di video-video saya sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya, ada salah kata, saya minta maaf, dan di akhir video saya mau bilang terima kasih.